isu-isu itu. Gimana coba? Nah, cangkirnya beda-beda, kuning, biru, hitam, merah. Itu tuh rasanya bisa jadi beda. Oke. Secara sugestinya terbentuknya gitu. Oh. Sampai Anggaplah. sereceh itu tuh. Iya, anggaplah gini, kalau misalkan contoh jeruk warnanya hitam, manis apa enggak? Ya belum tentu. Nah itu udah Cuman jadi iya, suges, kan? tadi sempat terbesit ya, Iya. hitam. Pahit. Jeruknya Iya, itu warnanya enak. hitam, begitu dibuka, oh hitam, pahit. Kayaknya bakal pahit gitu. Iya, udah tersugesti bener. Iya, nah itu hal-hal seperti itu, termasuk yang salah tadi, ekspektasinya mungkin yang dia bikin itu proper, tapi karena ekspektasinya udah turun, ya jadi tidak banyak ekspektasi pas Ya, minum benar. kopi, ya udahlah. Ya udahlah gitu. Terus ada cerita-cerita unik lagi nih nggak, Mbak? Kan maksudnya nggak cuma 1-2 tempat kopi ya kan? Iya. Pasti kan kayak ada ngeliat tempat kopi, wih bagus nih kayaknya masuk. Ya bakso aja. Keluar lagi, salah masuk bangkrut tempat kopinya. Siapa tahu kan gitu. Seringnya sih nggak sering juga, cuma kayak lumayan lah beberapa kali gitu. Iya. Seringnya tuh kalau misalnya main ke coffee shop baru lah ya, terus ada nih jam operasional misal jam 10 gitu, terus Oke. ya udah ya sebagai orang yang konten gitu kan, datangnya pasti sesuai jam buka kan, karena biar masih sepi gitu, masih pagi, masih bagus lah gitu buat difoto. Udah nih datang nyampe masih tutup, Masih tutup tuh. terus nggak ada pengumuman gitu kayak hari ini tutup dulu ya atau nggak hari ini buka telat gitu, terus kayak ya udah tuh udah nyampe situ sebenarnya ya emang jadinya balik lagi kayak nyalahin diri sendiri aja gitu, kayak ya emang salah sih kenapa nggak nanya dulu, kenapa nggak nge-DM dulu gitu. Nah, tapi kayak menyayangkan aja sih kayak apa sulitnya gitu untuk ngeganti bio gitu kan, kayak Iya. atau nggak bikin story deh gitu kalau nggak mau ganti bio gitu, terus kayak ya udah deh Ngasih info lah di iya, media sosial iya ya. gitu, terus kayak ya udah, jadi kayak dijadikan alasan gitu loh, kayak ya kan ini baru seminggu pertama gitu, jadi masih trial error, terus kayak ya oke gitu, jadi ya udah nggak bisa banyak terlalu apa ya kayak Berharap. mengeluh gitu lah Oh. ya. Ya udah deh. Terus sekarang kalau misalnya jam 10 itu udah datang jam 10, terus kayak barisan itu kayak baru datang, terus kayak masih kayak beres-beres, maaf ya Belum Mbak ya. apa-apa, gitu. Lah, ini Tapi kalau kayak gitu masih mending, jadinya kayak ya udah biarin aja aku nungguin gitu, seenggaknya aku duduk gitu kan. Kalau yang belum buka tuh kayak Masih- ya, pagernya tutup aja tuh banget, masih tutup ditutup gitu. Udah jauh ya kan, mau kemana Nah, lagi nggak itu tahu sih, ya itu kan ya. sih. Ya benar. Ya nyebelinnya kalau gitu. ini Itu udah kalau repot itu banget. kalau di Amantis gimana menindaknya kayak barista yang telat buka kayak gitu? Nah itu sebenarnya balik lagi secara attitude basic barista ya. Jadi salah satu syaratnya ya attitude sebenarnya. Oh, dari rekrutmen pertama. Iya, makanya ngobrol gitu ya. Ngobrol sama macam biasanya akan kelihatan sih. Kayak goalsnya dia pingin jago ngelatenya doang. Gitu. Oke. Kayak dia cuma tahu secara knowledge-nya doang. Terus dia memang udah circle-nya kompetisi-kompetisi gitu. Terus ada yang kayak pingin coba-coba, ada yang pingin sambil belajar. Nah di luar itu attitude-nya akan terlihat. Dia benar serius apa enggak? Nah serius atau tidak, bicara adalah passion tentang kopinya. Karena kalau misalnya passion tentang kopinya cukup kuat, dia akan berkorban untuk melakukan itu. Nah kalau barista zaman dulu, itu tuh untuk pegang mesin kopi, perjuangannya itu sampai berbulan-bulan tuh. Dulu karena masih agak jarang gitu ya, dan expertise-nya juga ibaratnya disiplin banget lah gitu ya. Sekarang tuh kayak lebih santai lah gitu ya. Nah tapi kita akan bisa ngeliat tuh kalau si orang itu akan berkorban segitunya karena passion di kopinya gitu. Pada saat ngobrol juga akan ketahuan sih. Beda sebenarnya. gitu ya. Iya, kayak ya biarin lah sampai kayak tapi gajinya nggak besar ya biarin lah terus kenapa masih mau gitu ya. Terus ekspektasi kamu dengan join di Armenti itu apa? Ini memang ada beberapa ini interview di situ. Kemudian yang di Armenti juga ada pertanyaan itu saya ajukan sekian tapi nggak besar terus apa? Terus dia bilang karena di sini saya merasa bisa belajar kopi dan semacam. Saya bilang tapi saya tidak bisa memberikan banyak hal ya. Takutnya ekspektasi kamu terlalu tinggi. Iya. Tapi saya akan sharing apa yang saya tahu. Kamu tanya, saya akan jawab. Terus apa yang saya tahu mungkin saya akan sharing. Di luar itu kamu cari ilmunya di luar juga.
Nah anggaplah kalau misalnya memang kamu bisa di sini bisa belajar, ya syukurlah kalau misalnya memang bisa diserap kemudian diamalkan gitu ya. Anggaplah di sini belajar, mindsetnya masih agak dirubah, bukannya bayar tapi malah dibayar. Nah passion itu tuh, jadi biar ngerasa oh iya sih, iya benar, karena dia harus dapetin ilmunya, bukan dapetin gajinya. Kalau misalnya dapetin gajinya, saya dari awal bilang saya nggak bisa ngasih itu ke kamu. Udah diomongin di awal tuh. Iya, saya nggak bisa ngasih itu. Nah makanya itu juga harus clear tuh antara si coffee shopnya dengan baristanya, si frekuensinya tuh harus sama. Emang harus searah. Ya, karena banyak juga yang jadinya nggak gitu juga ya gitu, si frekuensinya tuh nggak dapat gitu. Ini ekspektasinya kemana, ini ekspektasinya kemana gitu. Gitu sih. Gitu. Oke nih Bang, kayak pertanyaan terakhir sebelum Q&A kita. Oke. Hampir mau buka juga nih. Iya, Gak kerasa. Bener ya? Kerasa banget ya. Parah. Udah terakhir nih, ini kan karena kita temanya coffee nowadays dan sekarang tuh kan lagi pandemi cuy. Kita nanya nih, pandemi itu berdampak buruk atau baik sih ke profesi atau ke industri kopi ini gitu? Menurut kalian berdua lah. Kan dua pandangan yang berbeda nih. Dua penulis, satu kan penikmat, satunya Pelaku bisnis. bisnisnya. Gimana? Nah, radio dulu. Dari Maria dulu. Boleh. Mungkin waktu pas awal untuk beberapa orang pasti berpengaruh dan berdampak buruk sih, karena kan sampai ada yang harus tutup lah, terus kayak ya nggak tutup tapi jadi ngurangin baristanya gitu, yang pada akhirnya sebenarnya waktu yang pas awal tuh jadi semuanya jualnya online, kayak entah literan atau nggak ngadain hampers gitu. Karena kan kalau buka juga nggak boleh ada konsumen kan, kecuali kalau misalnya take away doang lah gitu. Iya. Jadi ya waktu awal sih pasti berdampaknya buruk lah gitu. Tapi pas setelah lebaran ini justru kok malah jadi nambah banyak nih coffee shop yang baru gitu. Jadi kayak yang dipandang buruk gitu untuk bisnis, tapi di aplikasinya, di pengaplikasiannya kayak tetap aja nih malah makin nambah gitu, banyak yang coffee shop yang baru sampai detik ini, sampai hari ini gitu. Jadi kayak ya antara iya gitu. Dua sisi mata koin lah. Iya. Kalau dari abang gimana bang? Ini realnya aja ya, realnya, realitanya. Pada saat COVID itu benar, 3 bulan itu Armenti tutup tuh. Oh iya. Sama sekali nggak buka terus. Itu efek memang sengaja apa aturan pemerintah atau Salah satunya aturan Ronaldo pemerintah. beres ya? Aturan pemerintah kan peraturan pemerintah kan waktu itu 1,5 bulan ya, kalau nggak salah 1,5 bulan. Nah, oke. tapi kita tuh waktu itu 3 bulan dari sebelum puasa, karena khawatirnya gini, kalau puasa kita baru tutup, akhirnya nggak boleh mudik. Ya. Nah, akhirnya jadi saya merasa bersalah. Wah kasihan. Ya udahlah. Sebelum puasa mendingan lu udah mudik aja duluan gitu. Iya. Terus saya juga nggak mau jadi zolim ya ibaratnya gitu. Jadi mereka masih jadi karyawan kita, jadi kita masih tetap gaji gitu. Jadi cash flow-nya aja keganggu, iyalah pasti gitu ya. Itu memang udah jadi resiko ya, karena siapa yang mau juga ya, COVID itu ya. Nah setelah itu berjalan 3 bulan kita baru mulai buka, kan harus dikurangi 50%, kemudian jam operasionalnya juga dikurangi. Iya. Nah itu lumayan effort Sangat, juga. iya. 50% anggaplah di sini 50 seat capacity ya untuk yang di balkon itu. Nah, Iya. kalau 50% berarti cuma 25 ya kan? Nah, terus anggaplah turnovernya itu kayak misalnya ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore ya, atau misalkan siang, sore, malam. Turnovernya itu hanya cuma bisa 2 kali. Jadi agak effort. Ya. Nah, setelah lebaran tuh ada fase-fase itu. Nah, kesini-kesininya makin sudah membaik gitu ya, trennya juga, kemudian secara kebijakan juga sudah mulai agak longgar gitu ya. Jadi mulai udah lumayan lah. Sebenarnya 100% sih enggak, cuma lumayan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat tadi coffee shopnya bermunculan lagi yang baru, ini jadi sesuatu yang menarik sebenarnya. Karena berbicaranya pertama ini adalah lifestyle. Nah, lifestyle ini orang-orang itu memang kebutuhan kopinya sekarang sudah lebih banyak gitu ya. Nah terus area sekarang itu udah zamannya medsos. Nah di mana penggerak medsos ini ibaratnya kebanyakan anak muda nih. Nah pada saat anak muda
dia posting itu yang enak untuk difoto. Nah, di mana sekarang coffee shop itu berlomba-lomba supaya Instagramable. Instagram. Nah, pada saat di masa-masanya banyaknya coffee shop, tambah lagi kalau dulu kan ibaratnya gini, anak muda yang populer itu, zaman saya itu anak gangster, ya, anak musik, ya kan, yang bad boy gitu loh. Nah sekarang itu kayak barista, terus dia yang ini startup gitu, terus anak yang kopi banget. Nah ibaratnya yang populer itu begitu. Akhirnya secara medsos, growth-nya seolah coffee shop ini tuh oke, gitu. Karena circle-nya tuh di situ gitu ya, hype-nya kebangunnya di situ. Nah kemudian beberapa investor lain yang punya uang dinginnya cukup banyak gitu ya, Keinginan. di usahanya itu pada saat COVID kemarin itu jatuh bos, Oh, banyak yang jatuh. Oke. Terus banyak juga yang layoff, baristanya udah dikurangin segala macam gitu ya. Nah tapi itu menjadi peluang yang baru karena investor pas ngeliat loh, kok coffee shop tuh kayak makin banyak ya gitu, emang sebegitu menjanjikannya kah gitu ya. Terus ibaratnya ngobrol sama pelaku kopi yang udah layoff itu, dia bilang dulu itu coffee shop tuh begini, lumayan dong ya dibandingkan kalau misalkan saya punya konveksi mah mati gitu ya. Coba bikin proyeksi. Nah akhirnya dia biasanya join dengan si pelaku kopi itu, udah bikin proyeksi, oh visible, ya udahlah daripada di situ saya bonyok gitu ya udahlah di sini biarpun sedikit investasi digelontorinnya agak lumayan. Yang lain ikut juga tuh, jadi nular tuh ibaratnya. Nah beberapa orang juga investornya ada yang tipikalnya semakin banyak unit bisnis gitu ya, dia punya banyak usaha, pride-nya makin naik. Tambah lagi kalau punya usaha kopi. Nah ada tren ke sana. Jadi orang tuh kayak, wah yaudahlah kalau kopi, terus gue punya ini kopi ini. Itu tuh ada kebanggaan dari sisi itu. Jadi akhirnya growth-nya ya lumayan, meskipun yang udahannya juga lumayan juga ya sebenarnya gitu. Sebenarnya jadinya muter sih, Iya. cuma ya yang tutup ini nggak ketahuan aja gitu, tapi ketahuannya yang buka gitu, yang baru-barunya. Dan dibikinnya jadi lebih Ya. proper Siklus biasanya, itu muter gitu ya. lebih instagramable gitu. Nah kira-kira itu. Nah kalau misalnya tadi bicara menjadi menjanjikan dan segala macam, sebenarnya ibaratnya kayak masih di situ-situ aja sih. Oh, sebenarnya Demandnya memang makin banyak, tapi pertumbuhan si coffee shopnya juga rasanya lebih banyak dibandingkan si demand itu sendiri. Gitu. Jadi ya nanti kayak apa ya, seleksi alam lah. Gitu. Akhirnya yang tadi yang tadi saya bilang yang berkarakter itu yang bisa struggle gitu, karena dia tahu how to-nya saya harus ngapain tuh dia tahu. Tapi kalau misalnya kayak cuma ikut-ikutan, ya lama-lama ya ke bawah ombak ya tumbang juga sih gitu. Gitu lah ya. gitu be. Jadi ini kan kita bakal nyari pertanyaan ya, bukan nyari sih, ngejawab kalau Jawab misalnya ada pertanyaan pertanyaan Benar. dari Instagram gitu. Lalu dari Kang ini ada yang mau nanya dulu? Iya benar, nanya juga. Bener. Oh, yang tanya. Enggak, Oh, maksudnya, kayaknya banyak. Menarik. maksudnya dari Instagram kita, iya, dari teman-teman yang hadir di sini ya. Mana suaranya coba? Wow, gila. Ini Tribun Timur. VIP gitu. Jadi ini kan kita nunggu dari Instagram, dari teman-teman sini juga bisa gitu loh be. Mana ada pertanyaan nggak? Oke, saya lupa ya, live IG. Oke, Live mungkin IG. dari akangnya ada yang mau tanyain? Ada nanya nggak? Pertanyaan-pertanyaan yang wadaw gitu. Tanyain. Yang wadaw ya. Enggak harus ada lah. Masa wadaw-wadaw banget sih. Itu ekspektasi ya. Apa ya? Ya aku kan juga suka kopi. Oke. Suka aja lah. Hmm. Suka. Pelaku usaha kopi juga. Oh, oke. Di mana? Di Cicahem. Oh, Cicahem, oke. Ya, kebetulan itu cuma sedikit sekali. Oh. Bisa mungkin di satu jalan itu cuma saya gitu. Oh, oke. Namanya apa? Amatir kopi. Oke. Ya kita di kayak di Ah. parking. Iya buat wishlist. Wis tuh kan. Oh, alhamdulillah. Oh, itu silaturahmi tuh. Kayak cuma di situ. Ya memang benar tadi ya. Aku juga modal itu ya tergantung ekspektasi. Iya. Maksudnya itu ngikutin lah. Iya. Tapi yang paling penting kan kalau yang aku lihat gimana punya visi ke depannya. Iya. Karena modal ini juga kan dengan seiring berjalannya waktu kan akan kekumpul. Iya. Cicilan beres kan mau nggak mau modalnya juga nambah. Iya. Tapi sebenarnya lebih ke yang aku penasaran sih how to survive sih. Dengan idealisme yang kita punya, Oke. saya rasa yang harus seperti ini. Iya.
dan tempat yang di Cicahem. Ya. Oke. Itu gimana? Nah, ini menarik karena mungkin dia juga pernah merasakan juga beberapa coffee shop itu idealismenya tinggi banget ya. Iya betul. Ada yang gitu, tapi Betul. ada juga dia yang pasar maunya kemana ikutin aja. Pasar mintanya ikutin, pasar mintanya ikutin, tapi idealismenya itu dia turunin banget. Iya. Akhirnya ya udah, yang penting ada gua mah cuan gitu. Ujung-ujungnya ke sana. Jadi ngikutin bahasa yang penting mah Cuan, cuan. bos. Nah, tapi di sisi lain yang idealismenya tinggi ini itu dia bukan follow the market tapi dia create the market sebenarnya. Nah, sekuat apa kita untuk create market itu? Nah, itu yang jadi effort. Nah, pada saat berbicara tadi survive itu adalah ibaratnya kalau marketing plan atau strategi itu udah kebayang sih harus gimana. Karena si segmen itu kalau misalnya idealisme dia harus ngejar si segmen yang idealismenya itu sama. Yang frekuensinya sama, yang spiritnya sama, yang secara sudut pandangnya tuh sama. Nah, dia gimana cara masuk ke lingkungan itu, gimana dia ngebangun untuk awareness itu, gimana orang untuk narik attract ke tempat kita sampai dia bisa merasakan apa yang dimaksud sama kita. Kayak ini tuh begini, orang tuh sampai mau nyobain, karena kan untuk orang mau nyobainnya juga effort ya sebenarnya gitu. Panjang prosesnya. Iya, nah saya pun juga gini sebenarnya, kalau nilai idealisme pasti ada bos gitu. Cuman kalau melulu tentang idealisme berat juga, karena saya bukan tipikal orang yang cerdik banget tadi kayak wah harus gini enggak juga gitu ya. Nah di sisi lain mungkin nggak ada beberapa idealisme yang saya turunin, ibaratnya gini, harapannya tinggi terus ada effort. Pada saat harapannya tinggi kita mampu nggak untuk melakukan effort sampai sana. Nah tapi pada saat effort yang kita lakukan udah sampai sini, ya udah ekspektasinya aja yang mesti diturunin. Nah ekspektasi ini ibaratnya idealismenya juga yang diturunin. Iya. Nah kemudian mungkin nggak idealismenya itu sambil bisa berjalan. Nah kita lihat misalkan dari sisi kopinya oke, tapi di sisi lain mungkin nggak ada menu lain misalkan yang menjadi irisannya, misalkan cemilannya atau apanya, atau kayak nge-branding awareness-nya untuk daerah Cicahem orang untuk pada datang. Sebenarnya salah satunya adalah dengan datang gini ya, itu udah jadi salah satu strategi. Percaya atau tidak, itu ada di wishlist-nya Memo, bener nggak? Iya Nah, benar. karena pengen tahu pasti jadi curious. Oh, iya. Nah begitu ada di Memo, percaya atau tidak, sedikit banyaknya orang akan mulai aware, belum untuk datang ya, mulai aware. Notice tuh, udah Ya, ke notice tuh. Nah IG-nya ibaratnya kalau misalnya kita salah satu search-nya, salah satu pintunya lewat IG, dihidupin ya di IG-nya, oh ini yang diinin memorabilia kopi itu, terus kayak di boosting sesuatu jadi penasaran gitu ya. Nah orang nanti akan mencoba. Yang pertama dia coba, pertama adalah emosi. Emosinya mesti dapat dulu. Nah begitu emosinya dapat, kan idealisme itu adalah bicara produk atau kualitas atau akhirnya reputasi. Nah begitu dia udah beli emosi, reputasinya harus sesuai juga. Jadi dia akan repeating lagi. Nah itu jadi nggak ada yang ini baiknya gini, ini jangan begini, enggak juga sih, karena masing-masing ada patternnya, ada strateginya, ada formulanya lah. Jadi balik lagi kita mau yang seperti apa. Kalau misalnya tadi kecil tapi visinya ini, itu kan bisa dibikinnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Iya. Sebelum masuk ke jangka menengah ternyata goyang nih ya. Nah di situ ya kita harus struggle dulu. Kita mesti stop dulu untuk yang jangka menengah sama jangka panjang, ya udah struggle dulu di sini. Perahu kita saat ini skoci, ya kita harus bertahan dulu dengan skoci ini. Gitu. Terus ada kisah yang menarik ini. Kita misalkan ada statement singa itu tidak akan makan saya karena saya tidak makan singa itu. Itu kan bisa benar tapi bisa jadi konyol kan. Iya. Ya lu jangan berharap singa nggak makan lu gara-gara lu nggak makan singa itu. Dan singa pasti akan tetap makan, dah karnivor gitu ya. Jadi jangan kita jadi nggak makan singa itu. Tapi yang paling penting adalah ya jangan hadap-hadapan sama singa. Gitu. Karena akhirnya jadinya konyol, bisa jadi mati konyol. Ah, singanya nggak akan makan gua, orang gua nggak makan singa juga. Kata singa nyamaman newe. Jadinya konyol gitu. Nah ibaratnya gitu. Jadi Bener lagi. ibaratnya kalau misalkan kayak bersaing itu ya kita mesti lihat juga gitu, kayak ngeceng-ngecengnya mesti gimana dan segala macam. Karena saya merasa kopi sehitam apapun, seasin, sepahit, semanis apapun, tetap akan ada penikmatnya. Beneran deh, bener nggak? Betul. Serius, manis banget gitu, Iya. tetap ada Iya, aja. benar-benar. Pahit banget ada aja. Iya. Serius. Nah tinggal kita bisa menemukan orang-orang itu apa enggak? Nah, Gitu. Itu sih.
Enggak, langsung enggak mau. Enggak, pokoknya enggak mau. Udah. Soalnya kan aku bukan pelaku bisnis gitu, jadi kayak ya Nah, udah. tapi kalau dari sisi itu ya, bicara tadi kan Cicahem agak effort dan segala macam. Nah, Iya. untuk penikmat kopi biasanya untuk lokasi kayak gitu tetap menjadi wishlist nggak sih? Sebenarnya untuk sekarang justru malah yang dicari yang lagi ngumpet-ngumpet gitu. Ah. Menurut aku pribadi ya, Oh, menurut hidden aku gem, pribadi. hidden gem Iya. tuh. Wah. Nah, Apalagi- itu bisa dibikin strategi kayak Iya, iya. selalu dibikin sulit gitu ya. Iya. Kayak di Google Maps nggak ada. Iya benar. Kalau nggak salah waktu itu di Ngorobilia sempat ada si coffee shop itu yang kayak cuma take away yang kotak Iya, gitu yang kan. misbar. Ya misbah. Itu kayak orang kan sebenarnya mau beli tuh males, tapi karena memonya mengemasnya begitu, terus beberapa orang yang mengemasnya begitu, orang malah jadi curious, malah bisa jadi ramai. Betul. Jadi kepikiran ya. Nah, bicara tadi aja kayak ngumpet-ngumpet itu, kenapa jadi kayak penasaran jadi kayak yang seperti itu? Soalnya mungkin orang kayak udah nggak tahu sih, aku ngeliatnya kayak bosen gitu sama yang di pinggir jalan yang misalnya kayak daerah Riau gede gitu. Oh, iya. Kalau ini kan kayak ya udah nih sekalian melipir ke daerah-daerah Bandung Timur lah ya gitu. Terus kayak di apa ya? Sekarang kan lagi zamannya TikTok. Terus di TikTok tuh kayak ya konten-kontennya kayak gitu kan, hidden gems gitu. Iya. Jadi kayak banget sih. kayak Tahu nggak sih? Iya. Apa ya, kayak berlomba untuk menemukan hidden gems itu gitu. Iya. Jadi kayak ya menurut aku pasti menarik aja gitu. Selama bisa ya itu benar apa menjangkau si konsumennya itu. Itu malah jadi nilai tambah tuh. Tinggal dikemasnya aja, dibikinnya Selagi- begitu. Iya. Orang malah jadi makin berlomba-lomba kan. Ibaratnya gitu, makin berlomba-lomba. Kalau nggak salah dulu yang agak susah itu ini set kopi. Iya betul. Ya kan? Wah susah karena nggak nemu pelangnya segala macam sampai akhirnya awalnya memang nggak dibikin. Tapi ujung-ujungnya banyak yang akhirnya nyasar-nyasar, ya udahlah dibikin lah si kayak non boxnya itu set kopi ini tuh gitu. Tadinya mah dia nggak bikin itu. Hijau itu kan gitu kan Iya, tulis betul. itu. Gitu. Itu malah ya jadi ada strategi baru sih Iya. sebenarnya. Sama sih. Mungkin salah satunya kalau ibaratnya untuk awareness gitu ya. Follow beberapa coffee shop existing yang agak similar gitu ya. Jadi kita biar tahu, ini kalau bicara strategi ya, biar tahu apa sih yang mereka lakukan. Terus kalau dengan yang saya bisa saya terapkan apa yang menjadi kayak jati dirinya saya gitu ya. Terus beberapa kayak influencer kayak misalkan Memo dan segala macam kita ikut juga. Biar kita bisa ngikutin, oh trennya tuh begini, trennya begini. Karena bisa jadi yang kita terapkan menurut kita udah paling canggih, ternyata yang lain sudah banyak melakukan hal itu juga gitu. Jadi mungkin ada perlu inovasi lain gitu. Salah satunya ya dengan networking gini juga itu udah jadi luar biasa sih. Karena Tambahan. saya aja selain untuk datang, selain effort, waktu juga belum tentu ada kadang gitu ya. Nah tapi dengan menyiapkan waktu terus gini, terus kita kenalan gitu ya, saya pernah merasakan kayak misalnya ke BWS terus kenal gitu, terus ngobrol, udah saya merasa kayak confidence saya tuh kayak naik lagi. Wah bisa, berarti saya mesti gini gitu. Semangat. Beneran. Iya. Kok saya merasa kopi itu memang akan hidup ya sampai dan beberapa tahun ke depan juga akan hidup karena udah menjadi lifestyle kayak contohnya teh sebenarnya. Gitu. Cuman teh memang agak susah nguliknya. Beberapa kan sebenarnya udah banyak Iya, yang ngulik iya. ya teh tuh. Gitu. Kan agak effort. Nah kalau kopi itu untuk sebagian orang itu effort banget, tapi kalau saya buat kayak penikmat kopi itu udah bisa membedakan ini gini udah lebih enak lah gitu. Jadi orang akan beralih ke sana. Gitu. Menarik banget tuh bro. Menarik Tapi banget. nggak kerasa cuy, bentar lagi udah mau buka nih. Gila, 2 jam cuy kita ngomong kayak gini nih. Gila seru banget. Cuman berhubung puasa ya kan. Gue puasa aja nih lemes Kalau nggak banget. diterabas ya. Wah gila, jam 1 apa ya selesai. Gitu. Sama saja. Ya makasih banget buat teman-teman yang udah datang, makasih banget buat kruku yang udah Menolong, acara support. ini biar Iya, sekali. bener. Makasih juga buat Armanti Coffee, makasih buat Memorabilia Coffee. Pelan-pelan Betul, juga. meleset. Satu, Makasih banget buat Bang Dwi, Anggi, Ya. makasih juga Bang buat Dwi, Anggi. makasih buat Mbak Nadia, dan makasih banget buat NG Radio, Youth Streaming Station. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini caranya kemana? Bye.